ada sphygmomanometer, stetoskop, penlight, termometer, reflex hammer, garpu tala, serta sarung tangan bersih. Sebelum dimulai tindakan, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik hand wash dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Di sini saya menggunakan handscoon bersih. Untuk pemeriksaan, sebaiknya dilakukan di sebelah kanan pasien. Sebelum pemeriksaan head to toe, di sini saya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari mengukur tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu pasien. Untuk respirasi dan nadi dihitung dalam waktu 1 menit. Kemudian pemeriksaan head to toe. Dimulai dari kepala, dilihat apakah bersih atau tidak, kemudian ada nyeri tekan atau ada benjolan atau tidak. Kemudian di wajah, dilihat terdapat kloasma gravidarum atau tidak. Kemudian dipalpasi adanya odema atau tidak. Kemudian di mata dilihat simetris atau tidak. Kemudian konjungtiva dilihat anemis atau tidak. Untuk sklera putih atau ikterus. Kemudian penglihatan jelas atau tidak. Kemudian refleks pupil menggunakan penlight. Untuk hidung dilihat simetris atau tidak, bersih atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian pernapasan cuping hidung ada atau tidak. Kemudian mulut dilihat mukosa bibir, kebersihan gigi dan lidah. Kemudian pemeriksaan telinga dilihat simetris atau tidak, kemudian kebersihannya, kemudian ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian leher dipalpasi, dicek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, pelebaran vena jugulari, ataupun pembesaran kelenjar limfe. Kemudian pada daerah dada, dilihat dada simetris atau tidak dan payudara simetris atau tidak. Auskultasi, bunyi nafas, serta bunyi jantung. Kemudian untuk pemeriksaan payudara, klien diminta salah satu tangannya diangkat, dilakukan di bagian yang terjauh terlebih dahulu. Kemudian dipalpasi apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian dicek pengeluaran ASI. Apabila ASI keluar, minta ibu untuk dioleskan ke daerah aerola. Lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya. Kemudian pada bagian abdomen diauskultasi bising usus, dilihat apakah ada luka bekas operasi dan apakah tampak linea nigra atau tidak.
Kemudian diperkusi apakah ada kembung atau tidak. Kemudian klien diminta untuk posisi dorsal recumbent untuk pemeriksaan TFU dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian dicek blas penuh atau tidak. Kemudian pada bagian ekstremitas dilakukan pada bagian yang terjauh, dilihat apakah ada udim atau tidak, dilihat simetris atau tidak, kemudian pemeriksaan CRT. Kemudian pada ekstremitas bawah dilakukan refleks patella menggunakan refleks hammer. Kemudian dicek apakah ada udim atau tidak. Lakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya. Kemudian pemeriksaan human sign untuk melihat apakah ada tanda-tanda tromboflebitis dan pemeriksaan CRT. Kemudian refleks Babinski pada telapak kaki. Untuk pemeriksaan genitalia, klien diminta untuk posisi Sims atau miring dengan kaki ditekuk sebelah. Kemudian dicek apakah ada hemoroid atau tidak. Kemudian dicek lohea, apakah lohea rubra, sanguinolenta, serosa, atau alba. Kemudian dilihat luka jahit apabila klien diepis. Kemudian tidak lupa dicek apakah ada varises atau tidak. Kemudian bereskan pasien dan alat.